Gimana? Dimulai Bunda Gi? Nggih, siap Pak Sambil Bupati. sambil menunggu. Nggih, Ayo sambil dulu. menunggu. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. namanya ninggal nggak nunggu itu ya. Iya. Nggih, Tinggal monggo sudah. monggo. Monggo dimulai. Guyon Oke. terus kok nggih. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum dimulai ya, ini alhamdulillah ketemu dengan Bunda Hanun ya sebagai narasumber nanti akan menjelaskan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang menjadi ciri khas dari Kementerian Agama. Nah, teman-teman banyak yang kalau profil pelajar Pancasila, Bunda kayaknya sudah banyak yang lihat di YouTube banyak gitu Nggih, ya. nggih, Tapi betul. yang pelajar rahmatan lil alamin yang menjadi ciri khas Kementerian Agama ini yang masih belum kayaknya. Ya, alhamdulillah ada Bunda Hanun, Dr. Hanun yang nanti akan menjelaskan kepada teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ini ya, Nganjuk ada orangnya ini. Ini kelihatan Nganjuk ada lo ya. Surabaya. Ya, sudah selesai sholatnya. Itu Kediri, kota Kediri kayaknya kok ada orangnya itu ya. Kediri. Nasi kotaknya baru datang, Pak. Nasi kotaknya. Lah ya, ini hanya muncul gambarnya saja tapi tidak ada orangnya. Nah, itu sudah muncul Bondowoso. Halo Bondowoso, MTS Bondowoso. Alhamdulillah. Probolinggo, mana Probolinggo? Ada kelihatan Probolinggo. Nah, itu Halo Probolinggo. udah kasih Ya. jempol. Kok tinggal 5 orang Probolinggo ini. Masih isomah. Ya, alhamdulillah mari Bapak Ibu sekalian kita mulai hari ini kita belajar bareng dengan Bunda Dr. Hanun Asroha MAG, ya, Lektor Utama UINSA Surabaya, ya, yang sudah tidak asing lagi. Beliau lama menjabat sebagai Ketua MDC Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, ya. Kemudian di Ban SM, Bunda ya, sangat aktif sekali. Terima kasih bisa sharing dengan Bunda Hanun. Bapak sekalian, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana penguatan. Ya, kalau di Kemendikbud ada P3 katanya, profil pelajar Pancasila. Kalau di Kemenak ada ditambah 2, P5, tambah RLA gitu ya. RA ya, profil pelajar rahmatan lil alamin untuk ciri khas madrasah. Karena sebenarnya tujuan pemerintah mulai awal sebenarnya tentang karakternya sudah ditanamkan. Waktu di KTSP dulu ada namanya PKB, pengembangan karakter bangsa. Kemudian di K13 apa 21 ada PPK, pengembangan penguatan karakter. Ya, sekarang ada profil pelajar Pancasila. Nah, dinamika inilah yang perlu diikuti oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan biar kita tidak ketinggalan, dan program-program pada tahun ini pada kurikulum madrasah ini yang paling penting adalah proses bagaimana proses pelaksanaan proyek pembiasaan kegiatan-kegiatan yang harus diprogramkan oleh madrasah. Nah, sehingga madrasah nanti harus membuat ada tim koordinatornya, ada fasilitator, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan secara gamblang, detail oleh Bunda Dr. Hanun Asroh MAG. Monggo Bunda Hanun, saya untuk memperkenalkan secara jelas karena CV-nya ada khawatir keliru, monggo perkenalkan sendiri. Monggo, terima kasih Bunda, dipersilakan. Terima kasih Pak Buardi, ini pengawas hebat dari Probolinggo ya. Terima kasih atas waktunya Pak Buardi sebagai moderator yang akan memandu sesi ini, yaitu sesi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kalau teman-teman di tim pengembang kurikulum nasional di madrasah ya, kurikulum madrasah itu disebut dengan P5 ya, jadi singkatannya P5.
Kemudian kekhasan dari kurikulum madrasah yang di Kemenak itu ada tambahan profil pelajar rahmatan lil alamin, ya, P2RA. Jadi singkatan yang mudah diingat itu P5 P2RA. P2RA. RA Ya. itu yang disepakati. P5 P2RA itu. Oke. Terima kasih dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Kepala Madrasah tingkat MI, MTS, MA, RA ada nggak ya Pak Buardi ya? Ada, banyak Bunda. Oh, ada juga ya, tingkat Iya, banyak, mulai dari tingkat RA sampai MA, MA ya. beserta tim pengembang ya yang ada di seluruh Jawa Timur. Dan ini satu penghargaan bagi saya untuk bisa belajar bersama ini dengan Bapak Ibu semua di forum ini, karena terus terang saja saya ini juga bukan sebagai praktisi ya. Kalau sebagai praktisi saya yakin Bapak Ibu Kepala Madrasah, tim pengembang kurikulum madrasah ini sudah mengikuti sosialisasi atau FGD atau workshop ya yang diselenggarakan baik di madrasahnya masing-masing maupun ikuti di YouTube, tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, ataupun mengundang gitu ya narasumber dari Dinas Pendidikan dan sebagainya, karena memang kurikulum ini sudah kurikulum Merdeka ini kan sudah dicanangkan oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud sejak tahun 2021 ya. Iya. Dengan adanya program sekolah penggerak, guru penggerak, luar biasa ya, karena mereka sudah mendahului, sudah berpengalaman, dan Bapak Ibu praktisi ini banyak yang sudah bersinggungan dengan mereka-mereka yang memiliki best practice ya di lapangan. Namun memang untuk di lingkungan madrasah ini masih hal yang baru dan ini sangat mendesak waktunya. Panduannya ini nggak tahu apakah sudah tersebar ke teman-teman gitu ya. Sementara hari ini tanggal 18 ini sudah mulai tahun ajaran baru. Iya, sudah mau dilaksanakan. Baru dilaksanakan ya semacam sosialisasi, workshop dan sebagainya. Maka saya yakin teman-teman ini menunggu-nunggu ya, gimana ini sudah mau mulai, tetapi panduan-panduannya belum ada dan belum menerima ini semacam sosialisasi, nggih. Dan saya juga kan belum banyak tahu gitu nggih prakteknya bagaimana di sekolah. Kalau di teori ya kita banyak baca ya, seperti pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik itu. Namun kita perlu memadukan bagaimana bunyi teori dan bagaimana praktek di lapangan dan bagaimana regulasinya, itu yang agak sulit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini pengalaman yang menurut saya sangat berharga, bisa berbagi ilmu, dan mohon maaf karena ini ada juga hal yang baru yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin banyak yang kurang gitu ya, kurang sempurna, nanti mohon masukannya, mohon kritik dan sarannya. Dan terus terang saja materi untuk P5 P2RA ini sangat banyak ya. Mohon maaf ini agak kemit sebentar nggih. Nah, materi P5 dan P2RA ini memang sangat baru gitu nggih, dan sangat ini detail ya. Nanti di EKM ya, di kurikulum operasional madrasah itu juga harus banyak disinggung. Kemudian nanti ketika guru melaksanakan proyek-proyek itu harus membuat RPP, harus membuat modul. Nah, ini materinya sangat luas gitu ya. Sementara waktu
kita untuk berdiskusi pada kesempatan ini sangat terbatas. Sangat singkat, Sangat singkat. Jadi mohon maaf jika saya tidak bisa menyampaikan semuanya, karena kalau saya sampaikan semuanya nanti malah hasilnya kurang maksimal, setengah-setengah. Jadi materi-materi yang akan saya sampaikan nanti terbatas bagaimana mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini dalam rangka untuk mendukung penyusunan dokumen 1 atau dokumen kurikulum operasional madrasah. Jadi mohon nanti diingat. Dan tentunya materi ini diperuntukkan untuk kepala madrasah dan tim pengembang kurikulum, karena yang akan menyusun komnya ya, kurikulum operasional madrasah. Sementara untuk teknis sampai pada pelaksanaan proyeknya, pembelajaran berbasis proyeknya, nah ini butuh lagi satu waktu ya yang serius. Saya rasa sehari nggak cukup, karena kalau sampai menghasilkan produk ya, produk dalam bentuk RPP-nya, produk modul ajarnya, ini butuh waktu ya yang serius. Dan itu tentunya pesertanya sasarannya adalah guru dan fasilitator, fasilitator untuk P5 P2RA di madrasah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ini itu tadi pengantar dari saya, bisa dipahami bahwa waktu yang singkat ini kita tidak bisa belajar semuanya. Jadi kita menyampaikan hal-hal atau diskusi hal-hal yang sangat singkat dulu yang terkait dengan penyusunan kurikulum operasional madrasah. Nah, Bapak Ibu tentunya praktisi, guru-guru di madrasah yang biasa melaksanakan pembelajaran sebagai ujung tombak dari pendidikan di madrasah tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu bukan hal baru ya, di kurikulum 2013 ya, itu proyek ini juga penting ya, dan salah satu dari model atau pendekatan pembelajaran dengan pendekatan scientific approach. Kemudian kurikulum yang sebelumnya ya 2006 itu juga sudah memperkenalkan kepada para guru, para pendidik tentang pembelajaran berbasis proyek gitu. Namun apa sih bedanya? Ya, jadi di sini pertanyaannya kan itu bukan hal yang baru. Ya, pembelajaran berbasis proyek itu bukan hal yang baru. Ya, sudah berpengalaman saya yakin ya Bapak Ibu semua. Dan pengalaman antara satu madrasah dengan madrasah yang lain tidak bisa sama tentunya. Ada yang sudah tingkat lanjut, kalau bisa dikelompokkan, dipetakan itu ya, ada yang tingkat dasar, ada yang baru tingkat pengembangan itu ya Bapak Ibu. Nah ini nanti tentunya mengembangkan profil pelajar Pancasila dan P2RA itu yang perlu dipahami ya Bapak Ibu. Kita harus memahami posisi kita di mana. Posisi madrasah kita itu seperti apa? Bagaimana SDM atau guru-guru, kemudian tendik, mungkin orang tua, ya itu memahami ya atau sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini. Kalau sekolah-sekolah yang gurunya sudah terbiasa dan punya pengalaman yang luar biasa tentang pembelajaran berbasis proyek, nah ini mereka sudah bisa start ya di tingkat lanjut. Tetapi bagi madrasah yang pengalamannya masih dasar, nanti ada alat ukurnya ya, ada alat ukur bagaimana kita menentukan posisi kita. Nah, maka kita harusnya memulai dari tingkat dasar. Karena kalau kita harus sama gitu ya, antara madrasah yang piloting tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuri, ada madrasah yang sudah ditunjuk menjadi piloting, dan tentunya ada madrasah yang nanti menerapkan kurikulum merdeka ini secara mandiri dan pelan-pelan ya, perlahan. Nah ini nanti mengembangkan proyek-proyek gitu ya untuk
profil pelajar Pancasila dan P2RA ini memang harus pelan-pelan dan tidak bisa sama, Kalau yang sudah cepat ya bisa. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran berbasis proyek yang di kurikulum 2013 dan di kurikulum sebelumnya, barangkali ada yang sudah mengenal, yang sudah mempraktekkan pembelajaran berbasis proyek itu semuanya hampir itu menyatu, terintegrasi dengan mata pelajaran. Jadi misalnya guru PAI menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, ya itu bisa. Kemudian ada mata pelajaran IPS, gurunya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, ya itu bisa dan berdiri sendiri-sendiri. Nah, yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, penguatan proyek, penguatan gitu ya, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini berbeda, jauh berbeda dengan yang pola lama ya, yang sebelumnya. Karena P5 P2RA saya sebut itu ya Bapak Ibu, saya singkat aja ya biar tidak panjang nyebutnya gitu ya Pak Bupati ya, Pak Moderator, saya singkat saja P5 P2RA. Biar terbiasa mendengar juga, Bunda. Biar sudah terbiasa nanti enak nyebutnya. P5 P2RA. P5 R2. P5R2 boleh atau P5 P2RA. P2RA ya. Karena ada P2RA. Kalau P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Pak ya, 5. Kemudian yang duanya profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi P5 P2RA. Ini berbeda karena ini yang harus kita pahami, P5 P2RA ini nanti dikembangkan tidak melalui mata pelajaran seperti biasanya, tapi harus melalui co-kurikuler. Ya, itu kalau di dinas begitu. Di dinas melalui co-kurikuler. Nah, di Kemenak, nah ini punya kekhasan juga. Jadi P5 P2RA itu bisa dikembangkan melalui co-kurikuler, bisa intrakurikuler dan bisa juga di ekstra kurikuler. Gitu ya Bapak Ibu, ini yang berbeda. Nah tentunya nanti penerapannya terserah di lapangan kemampuannya, apakah tiga-tiganya harus atau cukup fokus di satu tapi nanti bisa mempraktekkan ya yang terintegrasi di intrakurikuler, karena itu tentunya nanti mengintegrasikan dengan mata pelajaran ya. Mengapa sih perlu pembelajaran berbasis proyek ya Bapak Ibu untuk pengembangan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin ini? Apa tidak cukup dengan mata pelajaran saja? Ya. Kenapa harus begitu? Ini karena ada filosofi ya Bapak Ibu di dalam pembelajaran berbasis proyek itu ada filosofinya. Ya. Mohon maaf, saya ternyata belum share screen ya. Mohon izin share screen. Sampun sudah kelihatan ya? Sudah, Bunda, sudah. Ya. Mohon maaf, ini PPT saya tidak mengikuti template. Karena waktu yang mendesak, jadi sudah pokoknya ya saya bikin format sendiri gitu. Nah, mengapa sih pembelajaran itu menggunakan proyek? Ya, karena pembelajaran proyek itu berbeda ya Bapak Ibu dengan model atau pendekatan yang lainnya. Misalnya berbasis pemecahan masalah atau kolaboratif, ini sangat berbeda karena
proyek itu sifatnya adalah ada yang menyebutkan adanya inquiry, ada investigasi, ya, ada petualangan investigasi dengan melakukan pendampingan oleh pendampingan guru, ya, oleh guru yang mendampingi peserta didiknya, yang akhirnya membuat suatu pembelajaran ini menjadi menarik, dan peserta didik ini antusias gitu, untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, pembelajaran dengan proyek ini tentunya akan melibatkan interaksi-interaksi yang lebih luas, yang lebih kaya, ya Bapak Ibu, ya. Karena interaksinya bisa multi, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, bisa siswa dengan ahli di luar, bisa siswa dengan lingkungan, dengan materi-materi yang harus di searching di internet, ya, pemecahan masalah gitu, ya, menggunakan kemampuan berpikir kritis dan sebagainya. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini memang sangat menantang, ya Bapak Ibu, karena pembelajaran proyek ini sangat sesuai gitu dengan tuntutan abad 21 gitu, ya. Karena apa? Karena bisa memberikan penguatan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Jadi peserta didik dengan pembelajaran berbasis proyek itu nanti memiliki keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang itu bisa berkelanjutan. Maka memang di kurikulum Merdeka ini, ya Bapak Ibu, menjadi satu hal yang wajib, tidak bisa ditolak. Jadi guru, kepala sekolah, madrasah tidak bisa menolak kewajiban melaksanakan P5 P2 RA ini, ya. Dan P5 P2 RA ini kan nanti harus dilaksanakan tiap tahun dengan tema-tema yang berbeda, ya. Nah, ini nanti juga diharapkan walaupun temanya berbeda, tetapi di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, gitu, ya, banyak keterampilan yang itu berkesinambungan, ya, continuity, berkelanjutan. Tidak hanya sesaat saja, tetapi keterampilan-keterampilan yang sudah dibangun di semester 1 misalnya, di kelas 1 nanti bisa berlanjut di kelas-kelas berikutnya, mulai dari PAUD, ya, atau RA sampai ke jenjang MA. Maka kan ada fase-fasenya juga, ya, nanti, ya. Nah, fase-fase itu ya nanti dibangun berdasarkan pembelajaran proyek ini, ya, yang berkesinambungan itu. Oh, ini saya dulu, maaf Pak, ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu langsung saja, ya Bapak Ibu, itu ada ada 6 elemen, ya. Nanti di elemen itu ada dimensi-dimensinya, ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, ya. Nah, dimensi-dimensi tersebut itu menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak fokus pada kemampuan kognitif, tidak hanya knowledge saja yang ingin disampaikan pada peserta didik yang ditanamkan, tapi juga sikap dan perilaku. Karena, ya Bapak Ibu, dari elemen-elemen ini atau dimensi-dimensi ini nanti akan ada indikator-indikatornya. Ya, indikator-indikator itu menjadi dasar gitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini. Karena tidak mungkin, ya, guru itu langsung tiba-tiba bisa menilai, mengukur bahwa peserta didik itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini Bapak Ibu, selain profil pelajar Pancasila itu kan disandingkan, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang profil pelajar rahmatan lil alamin itu berdasarkan dari Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu Bapak Ibu punya program moderasi beragama. Moderasi beragama di Kementerian Agama yang sudah diinisiasi, ya, pada Menteri Pak Lukman Saifuddin, ya, kemudian dilanjutkan pada menteri berikutnya,
periode 2020-2024 ya, kalau tidak salah, itu memang memiliki mandatori. Ya, ada mandat dari Presiden di mana pada RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, itu sudah dicanangkan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama yang menjadi bagian dari RPJM ini harus ditindaklanjuti dan menjadi mandatori dari Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu yang menaungi keagamaan, bisa pendidikan, maka moderasi beragama itu juga harus diinsersikan ke semua jenjang pendidikan. Tidak hanya madrasah, tapi juga pesantren, perguruan tinggi, gitu ya, di PAIS juga, di PAIS juga itu semua harus mengamalkan atau menerapkan moderasi beragama. Nah, kebetulan ini kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka ini ada P5. Nah, ini ternyata selaras gitu ya dengan kebijakan moderasi beragama, sehingga dua hal ini disandingkan ya. Yang moderasi beragama itu nanti teraktualisasi dalam satu perilaku kepribadian ya, perilaku dan kepribadian yang rahmatan lil alamin. Jadi profil pelajar itu tidak hanya menggambarkan profil Pancasila, tetapi juga profil rahmatan lil alamin ya. Yang kalau mohon maaf, ketika kami menyusun panduan ya, itu ada 10 yang diidentifikasi, tapi nanti setelah panduan itu didiseminasikan ya Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dan sebagainya, dan nanti itu saya rasa tidak akan bertentangan ya. Yaitu ada berkeadaban, keteladanan, qudwah, muwatonah, kewarganegaraan dan berkebangsaan, toleransi, tasamuh, syura atau bermusyawarah, adil wa i'tidal, jadi konsisten ya, tawazun, tawasud, kesetaraan atau musyawarah, dinamis dan inovatif. Nah, ternyata prinsip-prinsip dari moderasi beragama ini, Bapak Ibu, ini mengandung nilai-nilai karakter dan perilaku gitu ya, yang sudah diidentifikasi sama teman-teman itu memiliki indikator-indikator yang bisa diamati gitu ya, bisa diukur, sehingga indikator-indikator atau nilai karakter-karakter itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengukur bahwa pembelajaran berbasis project ini nanti bisa mencapai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, sama teman-teman itu kebetulan juga saya ikut diskusi, mengikuti pengembangan kurikulum Merdeka di madrasah itu. Ya, mohon maaf karena ini masih belum beredar gitu ya secara luas. Jadi saya mencoba untuk memadukan gitu ya dengan apa yang sudah disusun oleh teman-teman dengan pemikiran saya juga. Nah, ini mengandung nilai-nilai ya, nilai-nilai yang namanya nanti ini sudah bisa dipadukan dengan profil pelajar Pancasila. Ternyata tidak jauh berbeda gitu ya. Seperti berkeadaban itu kan ada ya, berakhlak mulia itu kalau di profil profil pelajar Pancasila. Kemudian keteladanan itu juga ada berakhlakul mulia. Kemudian kewarganegaraan atau kebangsaan itu berkebinekaan ya. Ada toleransi, musyawarah. Nah, itu kalau dilihat ini tidak ada pertentangan. Nanti tinggal bagaimana menyelaraskan antara prinsip-prinsip moderasi beragama yang membentuk kepribadian rahmatan lil alamin ini dengan profil pelajar Pancasila. Ini gambarannya gitu ya, Bapak Ibu, bahwa pencapaian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin ini nanti bisa dikembangkan melalui intrakurikuler ya, yaitu muatan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di semua mapel. Kemudian ada juga ekstra kurikuler dan melalui budaya ya, karena satuan pendidikan itu tentunya pasti memiliki atmosfer, memiliki iklim gitu ya, iklim berupa kebijakan, pola-pola interaksi,
dan komunikasi serta nilai-nilai norma-norma yang berlaku di setiap satuan pendidikan. Jadi ada budaya karena setiap organisasi, komunitas, masyarakat itu pasti memiliki budaya. Nah, profil pelajar Pancasila sama pelajar rahmatan lil alamin itu nanti harus dikembangkan melalui budaya, gitu ya Bapak Ibu. Tidak cukup dikembangkan di dalam mata pelajaran. Kalau di kurikulum sebelumnya itu memang sudah masuk di muatan mata pelajaran seperti KI 1, KI 2 gitu ya. Tetapi ini akhirnya menuntut pada guru-guru hanya fokus pengembangan karakternya itu di setiap mapel. Padahal di lintas atau di luar kelas ya, misalnya di level sekolah ini juga harus dikembangkan. Apakah melalui nilai-nilai tata tertib, melalui lingkungan fisik, pola-pola interaksi ini kan beragam sekali ya Bapak Ibu, yang mana pola interaksi dan komunikasi ini menjadi bagian ya dalam transfer of value ya. Ada transfer nilai-nilai, tidak hanya transfer of knowledge tapi transfer nilai itu. Nah, ini nanti nilai-nilai rahmatan lil alamin akan menyatu pada profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, gitu ya, bernalar kritis dan mandiri. Ini ada 4 prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, ini nggak perlu saya bahas gitu ya, nanti bisa dibaca sendiri dan saya yakin Bapak Ibu udah paham ketika berbicara holistik ya, holistik ini pasti proyek itu profil pelajar Pancasila ini punya hubungan karena pendidikan itu adalah sebuah sistem, pasti sistem itu memiliki elemen-elemen yang satu dengan yang lain saling terkait ya, dan kontekstual karena yang namanya pembelajaran project itu harus sifatnya itu sesuai dengan konteks ya, isu-isu yang terjadi di masyarakat atau kebutuhan anak-anak ya, pelajar-pelajar ke dalam kesehariannya dan sebagainya ya. Dan tentunya pembelajaran proyek itu tidak berpusat pada guru, yang aktif bukan guru tetapi yang aktif itu adalah peserta didik ya. Oh, ini sama berpusatnya ya, nanti bisa dirubah nanti. Nah, manfaatnya Bapak Ibu, jadi P5 P2RA itu ya saya yakin sudah berdasarkan pertimbangan secara teoritis, akademik, gitu ya, edukatif, apalagi ini sudah dibuktikan, diuji cobakan gitu ya melalui program sekolah penggerak dan sebagainya ya. Kemudian ini diadaptasikan di madrasah ya, di tingkat madrasah yang akan bermanfaat ya bagi satuan pendidikan itu sendiri, bagi pendidik khususnya ini bagi peserta didik gitu. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila ya dan pelajar rahmatan lil alamin ini akan memberikan ya Bapak Ibu ruang bagi semua komunitas. Jadi semua anggota komunitas di sekolah. Karena sekolah itu merupakan ekosistem. Ya, jadi ekosistem. Nah, ekosistem ini akan berbicara komunitas ya, anggota-anggota. Yang mana semua anggota ini bisa menerima manfaatnya dari pembelajaran proyek. Ya. Menjadikan satuan pendidikan sebuah ekosistem terbuka ya untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Keberhasilan, kesuksesan P5, P2RA ini itu Bapak Ibu sangat tergantung bagaimana kepala sekolah itu menciptakan ekosistem. Mengapa pendidikan itu ekosistem? Ya, pendidikan itu adalah ekosistem karena pendidikan ini merupakan
hubungan gitu ya, hubungan-hubungan dari berbagai komponen. Ada orang tua, ada yayasan, ada pemerintah, ada dunia usaha, ada tenaga ahli, akademisi, tokoh masyarakat dan sebagainya. Dan semua itu merupakan pemangku kepentingan ya bagi pendidikan yang bisa dimanfaatkan bagi keberhasilan efektivitas pendidikan ya di madrasah. Tinggal bagaimana kepala madrasah itu bisa menciptakan sebuah ekosistem yang sangat kaya, gitu ya, ekosistem yang terbuka bagi keberhasilan dan kesuksesan P5 P2RA ini ya Bapak Ibu. Jadi ekosistem ini dalam rangka untuk keterlibatan, membangun partisipasi dari semua pemangku kepentingan di madrasah itu. Kita memang harus pandai-pandai gitu ya membangun relasi, membangun komunikasi yang bisa memanfaatkan sumber daya, ya itu namanya social capital. Jadi masyarakat itu menjadi kapital modal. Dan modal itu tidak hanya dalam bentuk uang materi, tetapi hubungan-hubungan itulah yang nanti bisa menjadikan modal dalam bentuk ya sumber pendanaan, sumber pemikiran, ya dan sumber-sumber nilai, banyak hal ya Bapak Ibu yang bisa dipahami. Dengan P5 P2RA, satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajar berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitarnya. Yang namanya learning organization ya Bapak Ibu. Jadi karakteristik organisasi yang bisa eksis dan sustainable di era milenial, ada yang mengatakan era 4.0 ya, ada era global, itu adalah organisasi yang mau belajar. Jadi memang pembelajaran proyek nah, itu nanti akan menciptakan peserta didik yang bisa memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat ya. Belajar sepanjang hayat ya, itu dampak dari learning organization. Jadi kalau organisasinya, madrasahnya itu memiliki budaya belajar dan belajar, nah nanti dengan pembelajaran proyek, peserta didik tentunya akan memiliki keterampilan atau kemampuan learning belajar sepanjang hayat gitu ya, long life education. Ya, long life education. Ya, tadi belajar minal mahdi ilallah iya. dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu manfaat dari satuan pendidikan. Yang penting adalah tadi learning organization-nya dulu, sehingga learning organization yang sudah membudaya bisa membentuk siswa yang ya belajar sepanjang hayatnya. Bagi pendidik, proyek itu menjadi ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ya kita tidak perlulah bahas lagi gitu ya bagaimana dekadensi moral, banyaknya radikalisasi dan sebagainya ya. Dan ini menjadi penting bahwa kita punya dasar filosofi bangsa Pancasila, yang mana Pancasila itu harus ya menjadi bagian yang integral dari kepribadian pelajar-pelajar kita ya, sehingga diberi nama profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sudah banyak ya kebijakan tentang Pancasila ini ya. Dulu ada PSBB, ada P4 kalau saya dulu waktu jadi mahasiswa. Nah, kemudian ini dihidupkan lagi tapi dengan kebijakan yang ya namanya yang berbeda, tapi intinya ya menanamkan nilai-nilai
Halo. Suara ada kedengaran apa hanya punya saya ini? Kayaknya Bu Hanun ada masalah dengan Bu sinyal. Hanun ya, 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 ya. Ya, Bu Maaf, Hanun Pak tadi Imam. terlempar. Iya Pak Bardi terlempar terus Ini mau sekali ini langsung kita. langsung Nggih, sharing saja sudah dari nggih, RA nggih. kebetulan tadi ditanyakan. Nggih, Ini yang nggih. pertama tentang tema PAUD itu ada 4 Bunda. Tema Iya, PAUD ada 4 ya. Apakah nggih. tema P2RA itu mengikuti ke tema yang ada di P5 itu apa gimana Bunda? Itu maksudnya. Oke, Itu nggih. yang pertama. Monggo langsung Luar ditanggapi dah Bunda. biasa. Ini ternyata sudah 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 jauh paham, ya. sudah baca Paham, ternyata Bunda. nggih. Nggih. Jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Dari awal lagi ya di materi saya tadi saya akan skip ya yang tidak penting ya, atau yang sudah sekiranya sudah dibaca oleh teman-teman ya. Dan insya Allah sudah saya siapkan, tapi memang karena tadi ada gangguan, alhamdulillah langsung Bapak Ibu sudah in ya, sudah in dan sudah bisa lanjut ke yang lebih jauh. Gitu. Baik, langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu siapa ya, dari RA dari Kota Surabaya. Kota Surabaya, ya, dari titik kota Surabaya. Ya. Nah, ini terkait dengan madrasah sebagai sebuah ekosistem ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa penerapan P5 P2RA ini dibutuhkan sebuah ekosistem, bukan menjadi tanggung jawab guru saja, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk perlu dukungan leadership ya, kepemimpinan dan manajerial dalam rangka untuk menciptakan sebuah ekosistem penerapan atau pengembangan P5 P2RA. Nah, ini bagaimana langkah-langkah mendesainnya, kalau memang tidak perlu gitu nggih, atau nanti kita bisa kembali lagi ya. Jadi langsung saja menjawab pertanyaan dari RA tadi nggih. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa kita dalam mengembangkan P5 P2RA itu harus memetakan diri kita, posisi kita di mana. Apakah kita masih di tahap awal atau kita sudah di tahap berkembang atau tahap lanjut ya. Ini dari Kemdikbud, memang ini ada beberapa poin-poin yang bisa pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalau kita kiranya menjawabnya belum, nah berarti kita nanti di posisi mana, dan poin-poin ini nanti akan mengantarkan kepada kita apakah kita di tingkat lanjut atau berkembang atau tingkat awal ya. Nah, ini kriteria-kriteria dari tahap-tahapan itu, apakah ekosistem kita, SDM kita, dukungan guru-guru kita itu masih di tahap awal atau tahap berkembang atau tahap lanjut nggih. Nah, itu nanti kita bisa belajar sehingga ini menjadi potensi-potensi bagi satuan pendidikan bagaimana menerapkan P5 P2RA nanti. Jika sudah di tingkat lanjut, wah ini nanti kepala sekolah lebih mudah gitu ya, karena sudah banyak berpengalaman. Tapi kalau masih di tahap awal, nah ini tentunya banyak konsultasi, harus perlu pendampingan barangkali ya, seperti itu. Kemudian dalam merencanakan atau mendesain P5 P2RA itu tentunya harus dimulai dari tema ya, dari tema. Tadi sudah tahu tema-temanya. Nah, ini contohnya bagaimana memadukan antara, mengintegrasikan antara P5 dan P2RA. Ini berdasarkan dari diskusi teman-teman dan insya Allah sudah dituangkan di panduan ya, tinggal nanti bagaimana kita bisa mengakses panduan itu. Ini sudah rinci gitu, ya. Misalnya ini beriman dan bertakwa, itu kan ada elemennya. Ini dimensi ya, mohon maaf tadi kalau saya keliru elemen dulu ya. Ini dimensinya yang ada 6. Setiap dimensi itu nanti ada elemennya, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, ada akhlak
kepada manusia, ada akhlak pada alam, gitu ya, akhlak bernegara. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada sub elemen, gitu ya. Sub elemen ini sudah lebih rinci lagi, dan ini mengandung karakter-karakter ya, serta perilaku-perilaku yang memiliki nilai-nilai karakter. Nah, ini yang nilai-nilai rahmatan lil alamin, seperti ya, ternyata akhlak beragama ini ada ta'addub ya. Ta'addub, kemudian ada karakternya soleh secara individual, ada soleh sosial ya. Tentunya teman-teman Bapak Ibu sudah paham kalau apa itu soleh kesalehan individual dan ada kesalehan sosial ya. Nah, kemudian ini yang kaitannya dengan akhlak pribadi. Nah, ini ada soleh individual, integritas, ya, kedisiplinan diri sendiri, kemudian ada keteladanan. Ini sudah digabungkan sama teman-teman, nanti Bapak Ibu guru tinggal memadukan gitu ya, sehingga ya dari temanya itu nanti kita mengacu kepada tema-tema yang sudah ditentukan gitu ya, oleh Dinas Pendidikan, tetapi tidak tertutup kemungkinan nanti Bapak Ibu tema utama itu bisa dikontekstualisasikan. Ya, bisa dikontekstualisasikan. Ini nggih gambarannya bahwa rahmatan lil alamin terintegrasi dengan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Ya. Seperti ini kan indikator tadi udah. Nah, ini di sini karakternya ini. Jadi nanti di sini ada perilakunya. Tinggal menerjemahkannya lagi perilaku. Jadi kan ada value, ada behavior. Nah, itu yang kita perlu paham ya, di mana itu nilai, ini nilai ya, value ya. Value itu masih abstrak dalam bentuk hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik itu apa saja itu mengandung nilai. Nah, nanti hal-hal yang baik apabila sudah dilakukan dalam bentuk tindakan, action, kalau bahasa Arabnya fi'al gitu ya, perbuatan, kalau bahasa Indonesianya. Nah, itulah yang disebut nanti indikatornya di sini. Maka di sini ini memang perlu menerjemahkan behaviornya. Ya. Yang penting itu yang bisa kita amati kan tentunya perbuatan dan tindakan dari pelajar, peserta didik itu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru harus melihat misalnya nasionalisme. Apa sih perbuatan dari nasionalisme? Behavior dari nasionalisme, mengikuti Pancasila, upacara bendera. Nah, itu kan berarti perilaku ya, behavior itu. Tindakan. Patriotisme, ya, bela negara, mau berkorban gitu ya. Misalnya demi ikut upacara untuk memperingati hari besar negara, ya, hari besar kemerdekaan atau hari-hari besar kebangsaan itu ya. Nah, itu sudah behaviornya, gitu. Nah, ini nilai-nilainya, gitu ya, Pak Badi ya, bisa ditangkap gitu. Insyaallah. Nah, karena ini waktu yang terbatas ini sebenarnya. Saya kalau lupa. mau dibahas terus banyak sekali. Ini perlu sesi 2 lagi Bunda ini. Sehingga bisa menyusun proyek, bagaimana mundur proyek bagi teman-teman itu. Betul. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya ini proyek bisa. Ini temanya ya. Ini contohnya yang ditanyakan tadi di RA itu ada gotong royong, ada bernalar, kemudian elemennya ini, mohon maaf, ini dimensinya ya, ini dimensinya. Temanya di sini. Aku sayang. Temanya di atas Bunda, ya. Di atas ini. Topiknya pengelolaan sampah, gitu ya. Memilah sampah proyeknya. Jadi proyeknya memilah sampah. Kemudian dimensi P3 yang dibangun apa? Kemudian ini saya masukkan rahmatan lil alaminnya di sini, nilai-nilainya karakternya menghargai keberagaman, bersikap terbuka, bernilai bernalar kritis. Ini nanti bisa dilihat di panduan P5 P2 RA. P5 P3. Saya hanya mencoba mencocok-cocokkan gitu nggih. Dan nanti teman-teman Bapak Ibu guru punya gambaran. Nah, di sini yang penting itu merumuskan tujuannya di sini kan.
mulai mengenali, berprestasi, gitu. Mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah. Ini nanti tergantung pada fasenya. Kalau PAUD itu kan memang fase dasar, fase persiapan ya untuk Iya, fase persiapan untuk fase A ya, fase A, persiapan. B, C, D. Nah, itu nanti tinggal mencari saja ya, di mana ya. Nanti tinggal memasukkan berdasarkan dimensinya, elemennya, subelemen, nilai rahmatan lil alamin, karakter. Ini saya coba untuk memasukkannya di sini. Akan tinggal memadukan. Baik, nah ini betul tadi ditanyakan temanya dari mana. Ini aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, Imajribut. Nah ini bisa dikontekstualisasikan ya. Misalnya eksplorasi penyebab banjir, ini masih banyak sekali sehingga anak-anak itu tidak jenuh ya. Tapi ini adalah tema besarnya yang punya rincian-rinciannya. Gitu saya rasa ini bisa menggambarkan. Terima kasih. Nah ini yang untuk MI gitu ya, MTS dan MA. Tema-temanya ini. Tema-temanya sudah ada. Ya. Tinggal tadi ya mencari. Nah ini peraturan tentang berapa proyek. Kalau PAUD memang 1 sampai 2 proyek, MI 2 sampai 3, MTS 3 sampai 4, MA kelas 10 3 sampai 4, MA kelas ini kelas 11 12 2 sampai 3 gitu ya. Nah, ini sudah jadi ketentuan ya. Nah, di sini pola pelaksanaan proyek itu ada beberapa pendekatan. Ada setiap hari itu nanti ada pembelajaran berbasis proyek untuk P5 P2RA gitu nggih. Tiap hari misalnya 2 jam itu dimasukkan gitu. Kemudian ada juga yang polanya itu seperti ini. Oke. Jadi ini 1 minggu itu ada berapa jam gitu ya untuk menerapkan P5 P2RA-nya. Pembelajaran P5 P2RA-nya. Ada yang model seperti ini. Dalam 1 bulan itu 2 minggu. Nah, ini 1 hari full itu project semuanya. Jadi mapelnya nanti ada di minggu pertama ini hari ini tanggal ini ya. Kemudian makanya itu mohon maaf Bu Ida nanti bisa didiskusikan ya dengan Bu Ida yang nanti bagian dari komnya kurikulum operasional madrasah di dokumen 1 di kalender akademik itu harus mencerminkan menggambarkan pola pelaksanaan proyeknya. Ya, apakah model blok yang tadi setiap hari 1 jam 1 JP 2 JP ya, atau ada beberapa hari, atau ini 2 minggu ini full. Nanti tergantung jumlah jamnya ya Bapak Ibu, karena di P5 P2RA itu di luar mapel jamnya. Mata pelajaran sendiri, maka tadi kalau disebut CP itu ini bukan CP-nya mapel. Bukan CP mapel. Bukan CP-nya mapel, okay. Kalau di MI sampai MA itu kan mapel. Kalau di RA kan mungkin bukan mapel tematik, gitu ya. tema Bunda. Tema atau pengembangan gitu ya. Pengembangan kompetensi apa ya, seperti itu. Itu harus tergambar di kalender akademiknya. Nah, ini contoh juga mengalokasikan waktu. Ya, mengalokasikan waktu. Misalnya kalau dalam 1 tahun itu maksimal tadi kan ada tiga proyek, nggih. Nah, dari proyek profil 1 itu dimensinya apa, temanya apa, jumlah waktunya berapa. Nah, menghitung waktu itu berbeda-beda antara MI, MTS, MA. Ya, bahkan MTS saja kelas 9 10 dengan kelas 7 ya. Kelas 7 8 dengan kelas 9 itu satu fase Pak kalau MTS. Satu fase nggih. Nah, ya, kalau MA 2 fase. 2 fase. Nah, itu berbeda gitu nggih. Nah, dihitung nanti misalnya 25%-nya dari jumlah total jam 1 tahun, nanti 25%-nya itulah jumlah P5 P2RA. Untuk proyek.
Nah, Oke, terima kasih Bunda. Ini waktunya, ini saya sudah ditelepon Pak Ruslan. Oke, nah ini contohnya luar Aduh, biasa. iya, Banyak hal ya, tapi ya ini banyak, tapi Nah ini waktunya RTL-nya, terbatas ini Pak Buardi, RTL mohon nanti maaf deh. ya. Oh, nggih. Nah nih Oh RTL-nya. iya. Nanti Nggih. guru-guru itu yang penting adalah mengidentifikasi tema proyeknya apa, harus muncul di dokumen kurikulum. Dokumen satu, nggih, Kemudian dokumen nggih, operasional, alokasi ya. waktu setiap proyeknya berapa. Nah, itu harus muncul di dokumen Harus satu. muncul. Nggih. Nggih. Polanya harus muncul ya. Kemudian kegiatan proyek dalam struktur kurikulum madrasah itu bagaimana gitu ya. Alokasi waktunya. Setelah itu ini kalender kegiatannya dan Proyek, khusus beban proyek. belajar khusus proyeknya. Khusus Itu proyek, saja, nggih, terima kasih. nggih. Mungkin Terima kasih. sudah cukup. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ini. Ini teman-teman masih banyak yang rasakan, banyak yang mau tanya ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau tanya karena waktunya sangat terbatas, silakan tulis di chat. Nanti biar saya konsultasikan sama Bu Hanun secara chat. Kan bisa Bunda Gi komunikasi, nanti saya Nanti masih sharekan bisa ke teman-teman. didiskusikan dengan materi yang berikutnya, sesi berikutnya. Oh, nggih, 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 nggih. nggih. Moga, terima kasih Bunda, terima Nggih, kasih mohon izin. Nggih, sharingnya, assalamualaikum. ilmunya, mudah-mudahan barokah. Nggih. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Salih, Ibu nggih. sekalian, nggih, terima kasih Bunda, terima kasih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, karena waktu terbatas nanti kita bisa sharing lagi tentang materi-materi yang belum dipahami, bisa ditulis di chat, nanti bisa dikondisikan lagi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi yang ketiga ya, karena ini materi ketiga penting sekali ya. Kalau materi yang pertama penting, yang kedua juga sangat penting, yang ketiga lebih penting lagi karena harus punya dokumen operasional. Yang materi yang kedua tadi harus juga masuk di dalam dokumen operasional. Terima kasih dari saya. Sebelum sampai ke Pak Ruslan, saya mohon maaf undur diri kalau ada kurang lebihnya kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, saya tekan Pak Ruslan.